Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya. Ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Ungkapan syukur tak henti diucapkan Abdul Hanan saat mengetahui anak kandungnya Al-Fatih Cakrabuana selamat dari reruntuhan musola pondok pesantren Al-Qazimi Sidoarjo. Bahkan ia merasa mendapat keajaiban karena rupanya Al-Fatih tertidur pula selama berada di dalam puing reruntuhan sekitar 3 hari. Peristiwa ambruknya musola itu terjadi pada Senin 29 September 2025 sore. Al-Fatih baru berhasil dievakuasi pada Rabu 1 Oktober 2025 sore. Jika dihitung, Al-Fatih berada sekitar 3 hari di dalam puing reruntuhan bangunan. Pada saat dievakuasi, Al-Fatih tak mengalami luka serius, hanya mengalami luka lecet. Dalam ceritanya, remaja 14 tahun itu merasa tidur. Ia bahkan tak mengingat pasti kejadian ini. Al-Fatih hanya mengingat bahwa sebelum gedung itu ambruk sempat terdengar suara gemuruh seperti gempa. Begitu gedung itu rubuh, Al-Fatih sempat berlari untuk keluar gedung, namun ia tak berhasil dan pingsan. Saat bangun, Al-Fatih sudah tidak bisa melihat apa-apa alias gelap gulita. Namun, Al-Fatih sempat berkomunikasi dengan teman di sebelahnya dalam posisi sama-sama terjebak. Al-Fatih saat bercerita di atas tempat tidur tempat ia dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo mengatakan, setelah itu saya tidur dan tidak ingat lagi. Saya sempat mimpi minum lewat selang. Mimpi itu seperti kenyataan. Dalam tidurnya, selama 3 hari itu, Al-Fatih merasa mimpi berkeliling ke sejumlah tempat. Namun, ia tak mengingat rinci. Ia hanya ingat berkeliling menggunakan transportasi pick-up. Di dalam reruntuhan itu, Al-Fatih sebenarnya tertimpa gundukan pasir dan seng. Namun komponen inilah yang menyelamatkan posisi Al-Fatih dari puing-puing bangunan. Al-Fatih baru sadar saat ada bunyi suara petugas tengah mengetok puing-puing. Semula, ia mengira itu suara tukang sedang menggarap bangunan. Namun rupanya, itu adalah petugas yang berupaya menyelamatkan Al-Fatih. Al-Fatih ini sempat dikunjungi langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Kamis sore. Khofifah berulang kali nampak takjub dengan cerita ini. Sesekali Al-Fatih bercerita kepada Khofifah mengenai apa yang terjadi selama 3 hari. Khofifah membalas dengan memberikan motivasi kepada Al-Fatih. Selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Terus tidur lagi? Enggak. Tanya-tanya cerita. Pas wabit tidur. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya. Ya mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu. Pokoknya. Ke kota gitu atau ke Makkah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? Kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus nggak tahu gelap kemana. gitu ya? Iya. Naik apa jalan-jalannya? Pickup. Tapi Fatih sempat lari ya berarti ya waktu dengar gemuruh itu, lari. Ya tapi masih kena. Di dalam mimpinya. Itu Enggak, sebelum waktu terasa gempa itu lari nggak? Sempat menyelamatkan diri nggak? Iya lari. Lari ya. Tapi terus ketimpa. Iya. Sakit, kerasa sakit nggak waktu pas sadar itu? Enggak. Sakit sama sekali. Terus sadar-sadarnya waktu itu gimana? Sadar itu ada tukang katanya. dibangunin tukang gitu? Enggak, kan ada bunyinya, tok tok tok. Aku tanya, udah bisa keluar Pak? Oh iya udah bisa keluar, udah bisa keluar. Sadar-sadar sudah digendong sama petugas? Enggak, keluarnya itu kayak merangkak. Pak, ini di balik peristiwa ini sebelum adiknya berangkat ke pondok terus akhirnya ada peristiwa yang terjadi kemarin. Dia
apa yang bermimpi? Gedung itu roboh ya? Tapi ini ada sini. Oh, bukan Al-Hozini, tapi dia bermimpi apa? Ada gedung roboh gitu. Berapa hari ini? Sebelum kejadian? Sebelum balik? Masih di rumah. Dia kan minta tidak mau balik hari Sabtu. Dia mau baliknya kemarin Rabu. Tapi saya paksa balik ke pondok Sabtu. Makanya ketika kejadian ini mamanya marah ke saya. Coba Fatih balik Rabu kan tidak ini gitu. Dia tidak mau minta Rabu toh karena bermimpi itu ada gedung roboh. Dan saya pesan gimana ya? Kalau ada apa? Ayahnya. Iya. Suruh ya hati-hati gitu. Oh, ya Allah. Ya untungnya dia tidak trauma dan tidak merasa takut gitu ya karena dari awal dia tertidur. Tertidur sampai berapa tidurnya? 3 hari. Jadi waktu sholat asar ya? Iya. Sebelum sholat asar tidur, ketika itu bangun tidur lagi. Oh, sebelum sholat asar dia posisi Ketiduran nunggu jemaah enggak di musola. Oh, di musola itu tempat ketiduran. Terus waktu azan? Teman-teman sholat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.